Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di siaran kami. Dengan siapa ini? Perkenalan, Pak. Dengan siapa ini? Nama saya Siva Rahmawati. Oh, Siva Rahmawati. Dari sekolah mana? SMK Negeri 1 ya. SMK 1 Jogja itu mana? Jalan Kematiran betul. Oh, Jalan Kemetiran. Baik, Mbak Siva, selamat datang. Kali ini Mbak Siva akan menyampaikan materi tentang apa? Jurnal kas kecil. Jurnal kas kecil. Berarti materi seputar kas kecil ya. Baik, Mbak Siva. Mungkin perlu disampaikan dulu beberapa poin yang kiranya akan memudahkan di dalam pembicaraan tentang kas kecil. Misalnya saya mulai dari pengertian kas kecil. Menurut Mbak Siva, kas kecil itu apa? Menurut saya, kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Ya, itu pengertian dana kas kecil secara apa? Secara umum. Secara umum ya. Jadi secara umum kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, itu secara umum ya. Ya, nanti ada pengertian menurut para ahli kas kecil itu apa. Dan itu banyak sekali. Terus fungsinya Mbak Siva, mungkin Mbak Siva tahu fungsi kas kecil sebenarnya apa sih itu? Fungsi kas kecil salah satunya untuk membayar pembiayaan relatif yang lebih kecil. Salah satu fungsinya untuk membiayai apa tadi? Relatif yang lebih kecil. Pengeluaran yang relatif kecil. Ya, kita harus tahu ya bahwa kas kecil itu sifatnya opsional. Tahu opsional? Boleh menyelenggarakan, boleh tidak. Jadi ada juga perusahaan yang tidak menyelenggarakan dana kas kecil, tapi ada juga yang menyelenggarakan. Artinya berarti bagi perusahaan yang menyelenggarakan begitu pentingnya kas kecil, sehingga harus disediakan dana untuk pengeluaran yang sifatnya relatif kecil, rutin, dan tidak merepotkan. Mungkin bisa diberikan contoh Mbak Siva, contoh-contoh kas kecil, pengeluaran yang relatif kecil yang bisa didanai dengan kas kecil misalnya apa? Contohnya pembelian peralatan alat tulis, contohnya pensil, pulpen, spidol, penghapus, kertas HVS, lalu fotokopi dokumen, misalnya transkrip nilai, sertifikat, ijazah, dan lain-lain. Lalu membayar langganan koran seperti surat kabar dan majalah. Lalu untuk menukar pembiayaan individu karyawan yang dilakukan untuk membeli barang-barang tertentu. Ini Mbak Siva pernah kerja di perusahaan belum? Atau mungkin magang apa praktek gitu? Oh pernah ya, di mana? Di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Oh di UGM, di Fakultas Biologi. Di bagian apa? Bagian TU, administrasi. Akademik dan kemahasiswaan. Di sana melakukan apa saja? Fotokopi, membuat surat, melayani mahasiswa, stempel KRS, terus legalisir dokumen. Waktu praktek itu kira-kira Fakultas Biologi itu menggunakan dana kas kecil apa tidak? Iya. Menggunakan ya. Secara teori penggunaan dana kas kecil kan ada dua metode. Metode apa saja? Kalau Mbak Siva tahu. Metode impress fund system, yaitu metode pendanaan kas kecil yang tetap dan saldonya tetap. Lalu
operating fund system yang saldonya berapa? Nah, yang fakultas biologi itu pakai yang mana? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya, nggak nanya ya. Enggak. Ya. Enggak dilipat ya. Tapi kok tahu kalau menggunakan dana kas kecil? Enggak tahu, Pak. Loh, tadi katanya menggunakan dana kas kecil. Ya kalau ada misal beli door prize gitu, Pak. Ya, gini ya Mbak Siva. Jadi untuk mengetahui perusahaan itu menggunakan dana kas kecil atau tidak, itu bisa dilihat dari laporannya. Jelas-jelas menggunakan dana kas kecil atau tidak. Yang kedua, sekiranya merepotkan, berarti tidak menggunakan dana kas kecil. Contoh, misalnya beli gorengan, beli konsumsi, karyawannya butuh minum, beli kan ya, pesan GrabFood dan lain-lain. Ya. Itu sekiranya merepotkan, berarti tidak menggunakan dana kas kecil. Karena fungsi dana kas kecil itu memudahkan di dalam pengelolaan keuangan. Jadi sudah didanai tiap bulan itu, ya. Tiap periode, umumnya tiap bulan. Nah, Siva kan PKL 6 bulan ya. Dari bulan pertama sampai terakhir yang bisa dideteksi sebenarnya kebiasaannya ini kecil atau bukan. Nah, nanti kalau sudah tahu, oh ternyata menggunakan dana kecil, baru bisa menebak menggunakan impress fund atau fluctuating fund. Ya, jadi bedanya pada saldonya. Kalau saldonya tetap dari waktu ke waktu tidak berubah, berarti metode impress fund system. Tapi kalau berubah, naik atau turun, berarti fluctuation fund system. Gitu ya. Terakhir Mbak Siva, saya ingin tanya karakteristik kas kecil. Karakteristik itu ciri khusus yang membedakan kas dengan yang lain, kas kecil dengan yang lain. Karena kas itu banyak, ada kas besar atau kas umum, ada kas kecil, ada cash in hand, ada cash in bank. Ya. Ini yang saya tanyakan kas kecil. Karakteristiknya apa? Jumlahnya ditentukan oleh manajemen keuangan, lalu disimpan dalam petty cash box. Penanganannya atau pengisian ulangnya dilakukan oleh kasir kas. Yang terakhir, menandai transaksi kecil dan rutin setiap harinya dalam waktu tertentu. Sudah? Sebentar ya, ini ada yang menarik ini. Karakteristik misalnya tersimpan dalam petty cash box. Apa itu petty cash box? Petty cash itu kas kecil, box itu apa? Kotak uang. Peti isinya apa? Uang. Berapa isinya? Yang ditentukan perusahaan. Ya, relatif ya, tergantung perusahaannya berdasarkan kebiasaan pengalaman dalam 1 bulan pengeluarannya berapa. Jadi dana kas kecil itu memang dana yang sudah disediakan. Kira-kira untuk pengeluaran sebulan berapa disimpan di situ untuk dipakai pengeluaran yang sifatnya rutin. Siapa yang memakai, siapa yang berwenang? Nah, ini yang nomor 4 ini karakteristiknya, kasir kas. Berarti tidak ada yang lain, harus kasir kas di satu tempat. Mungkin tempat lain beda, hanya manajernya juga bisa. Itu namanya karakteristik, khususnya kas kecil. Gitu ya. Terima kasih Mbak Siva sudah hadir di tempat kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 9 menit.